Oke, kita lanjut playlist baru ya. Jadi ceritanya tuh kan kemarin kan aku ngerjain yang setup an app dev environment on Google Cloud kan. Ternyata tuh tugas ke minggu kedua cuy. Nah, artinya apa? Artinya itu ada tugas minggu ke satu dan tugas minggu satunya tuh yang ini ya implement load balancing on Compute Engine. Terus tahu nggak? Emailnya masuk tuh 3 Maret kan. Sorry 25 Maret kan. Aku baru baca tadi sore anjir. Belum kegarap ternyata yang ini, jadi oke lah kita gaskan anjir. Kita masih baru jam 10 setengah 11 ya. Aku coba ngegaskan ya, 1,5 jam dapat berapa lab ya. Aku coba gaskan nih, aku masih upload file yang tadi sini pakai IndiHome 10 Mbps. ente bayangin IndiHome kan 10:1 kan ya, download 10 Mbps, upload 1 Mbps, tapi nggak apa-apa. Ini juga ngerame-rame banget, nggak ada yang login juga, cuma pada ngobrol ya. Oke, jadi oke, tak jelasin ulang para oleh teman-teman yang baru join ya. Buset, kayak streamer aja anjir. Jadi aku nih bikin video terkait namatin Google Cloud Skill Boost, tapi sambil jelasin dikit-dikit gitu anjir. Enggak langsung ngejar waktu secepat mungkin, enggak kayak gitu. Kalau kamu mau ngejar waktu, bisa pakai video yang lain. Di sana biasanya udah ada skripnya, IAC-nya, dia langsung nge-build semua yang diperlukan sama lab, tapi di sana nggak ada penjelasannya ya. Lah di sini aku mau belajar sambil aku belajar sambil juga jelasin juga ke kamu gitu anjir. Jadi kita lebih ke arah belajar bareng gitu teman-teman. Oke, ini untuk ada course overview. Course overview-nya ini kita bakal bakal pakai G-Cloud lagi ya. Jadi ada kemungkinan bakal pakai Cloud Shell-nya. Aku jujur udah agak capek ya badannya ya. Aku di sini nggak ada senderan anjir. Oke, aku capek anjir. Aku minum dulu bentar ya. Nah, kita bakal pakai di modul ini. Kita bakal belajar terkait Cloud Shell, terus deploy sama nge-create. Nggak ada bedanya sih. Virtual machine pakai Compute Engine, terus coba nge-configure network sama HTTP di load balancer. Jadi kita paling sederhana doang sih, bakal bikin VM, terus VM-nya diregister ke load balancer. Tapi sebelum diregister kita mungkin bakal bikin load balancernya itu terlebih dahulu. Nah, oke, lanjut. Kita ada beberapa lab, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lab, tapi yang 2 ini kamu pilih salah satu, tapi aku paling ngerjain dua-duanya ya, karena aku mau belajar bukan ngejar waktu sekali lagi. Oke, langsung aku bakal masuk ke create virtual machine. Di sini tuh aku coba jelas. Kok nggak ke kanan? Nah, ini aku tak sumpah aku capek anjir. Nggak apa-apa anjir, demi Keiza nih ya. Shit, Bitcoin hancur lagi nih anjir, 82.000 nih semenjak jam 10 pagi di Amerika. Trump nginfoin tarif ya. Tapi kemarin dia cerdas gak sih cuy? Dia nginfoinnya itu jam 4 sorean gak sih? Jam 4 sore market sana. Jadi pas extended hour gitu, nggak pas jam reguler gitu. Oke, aku nggak tahu ya, aku model ngarang aja ya. Nah, di sini kita bakal belajar bikin virtual machine di GCP. Pakainya Service Compute Engine ini memungkinkan kita buat bikin VM yang bakal jalanin operating system. Jadi kita kayak nyewa komputer di GCP secara virtual. Kita nggak ya minjem fisiknya ya. Kita bikin VM di sana, terus kita ngaksesnya lewat remote gitu aja. Nah, untuk sistem operasinya di sini ada beberapa ya, ada Linux dan Windows. Untuk Linuxnya di sini ada Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat sama CoreOS-nya. Aku nggak tahu CoreOS itu apa, aku baru baca malah. Baru tahu nih. Fedora ya. Fedora mungkin ya, sama Windows Server ya di Google Infrastructure. Jadi dia pakai CPU, RAM, storage GCP. Kita hanya bayar per jamnya aja. Nah, selanjutnya kita juga bisa jalanin ribuan virtual CPU di VM-nya kita cuy. Jadi karena kita nggak manage hardware, kita bisa menggunakan instance type yang RAM-nya banyak atau CPU-nya banyak gitu. Kita juga bisa bikin hard disk-nya juga ratusan giga atau puluhan tera gitu cuy. Kita tinggal bayar bulanannya aja. Ente jangan mikir tinggal create nggak bayar anjir. Kita lebih ke arah sewa infrastrukturnya si GCP. Nah, di lab ini kita cuma bikin instance pakai Varies nih beberapa nggak sih? Berbagai. Kok kita bikin berbagai VM ya?
Kayak aku nggak tahu, mungkin nggak cuma bikin satu tapi bikin dua. Kayaknya bikin dua nggak sih cuy, karena mau di load balance kan antara VM pertama dan VM kedua. Oh enggak, aku nggak tahu. Enggak. Yang pertama tuh kita bakal bikin lewat Google Console, yang kedua tuh bakal bikin lewat Google Cloud Command atau Cloud Shell atau CLI ya. Kita juga bakal belajar ngonekin Nginx ke VM, paling cuma install doang sih. Nah, kita juga udah ada komennya tuh udah dijelasin di setiin semua sama KCP, udah tinggal kita copy paste aja. Sumpah capek anjir. Oke, lanjut untuk hasil akhirnya. Ngopi udah 2 gelas. 3 hari ini 3 gelasnya aku tak geser kedua kalinya. Tadi sore aku udah dibeli kopi anjir, tapi sampai rumah anjir langsung ngantuk anjir. Logikanya kan ngopi kan seger kan. Dulu aku soalnya minum cappuccino 4 gelas tuh malamnya nggak bisa tidur anjir. Cappuccinonya padahal sama gula loh, yang good day. Tapi giliran yang kopi asli di cafe gini udah. Oke, lanjut. Sini kita bakal bikin VM pakai Cloud Console sama pakai Cloud Shell atau CLI-nya, sama kita nge-deploy web server pakai Nginx di entah di VM 1 maupun di dua-duanya. Nah, kalau teman-teman pernah ngotak-atik file di Linux, file teks pakai Vim atau Nano, itu lebih enak kamu ngerjain yang lab ini. Nah, oke, kita langsung start lab aja sambil nunggu. Aku coba review di bawah, aku belum nyoba. Kocak, kok nggak bisa di start? Oke, aku coba refresh. Ini paling cuma dapat 2 lab sih, tapi nggak apa-apa lah, dicicil lah ya anjir. Ini aku juga PR banyak banget jir. Ini aku Jumat, sisa Jumat sama Sabtu aku Minggu berangkat Purwokerto. Sampai Purwokerto ente tahu sendiri anjir, ente aku bakal scroll Facebook full time ya. Shit, nih ngereknya kumat nih anjir. Harus kayak kita restart lagi wifi-nya. Jangan aja. Harusnya kita restart lagi wifi-nya. Ini yang lag 111 ini akunnya aku semua nih anjir. Kalau 2 gini berarti sama akun yang ada di HP anjir. Nah, kalau udah 3 ini berarti ada orang random nih anjir. Wah, ayo lanjir, ngantuk cuy. Jangan ngelag. Pilih jangan ngelag atau ente tak restart. Kita coba restart nih anjir. Coba, yang ini aku coba biarin aja. Oke. Wah, ngelag banget nih anjir. Ya ilah, kocak. Aku coba refresh lagi. Ini aku udah bisa nih. Tadi passwordnya apa? Oke, masih bener. Oke, ini aku coba start lab dulu. Terus nanti coba restart ya. Coba tak start nanti tak. Oke. Aku nggak tahu ya. Bentar, coba tak cek yang lain dah. Barangkali nggak bisa ngotak-ngat. Wait, di WLAN seharusnya sih. MHZ-nya udah 2. Ini kalau aku coba ke 40 kali ya. Aku pakai 40, channel tak biarkan default, aku apply. Mungkin dia bakal TC beberapa detik. Jadi barangkali 40 MHz nih nambah bandwidthnya nambah kencang ya cuy. Live-nya bahas KCP tapi malah ngotak-ngatik gini anjir. Oke, bentar. Dia agak DC wait nih, OBS aman kan ya? Oke. Aduh, capek anjir. Oke, ini lemot banget ya. Aku coba open URL di URL baru, new tab. Aku coba start lab. Astagfirullahaladzim. Ini waktunya geser cafe kah? Kan waktunya geser cafe kah? Lag banget, cok. Oke, aku coba I'm not a robot. Gue tadi sore udah makan roti bedal coy, terus malam juga udah makan buah. Kenapa masih lapar ya?
Astagfirullahaladzim. Aku nggak tahu ya kalau bisnet itu harusnya masih bisa connect jadi tanpa perlu restart. Eh, Oke. Bentar, jangan ngeping ke TNS. Aku coba ping ke, sorry, jangan ngeping ke domain tapi ke TNS ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini tak pause dulu ya cuy. Nanti tak lanjut lagi dan ini aku pusing-pusingan bentar dulu, ribut dulu sama wifi dulu bentar. Oke, tak lanjut ya teman-teman, tadi restart bentar. Aku coba launch with kredit si ini. Astagfirullahaladzim. Oke, sembari nunggu terlaunch labnya, aku coba overview dulu ya. Jadi kita bakal bikin VM pertama bakal pakai Cloud Shell. Ini ada beberapa penjelasan ya. Ini aku nggak mau jelasin ya. Ini aku udah capek tapi nggak apa-apa. Wait, aku buka biasa. Aku buka ke Safari. Terus aku coba buka Gmail. Bentar. Aku mau mastiin nggak ada akun yang tersangkut di Gmailnya dulu sebelum masuk ke konsol ya. Ya ilah. Astagfirullahaladzim, ini latensi berbus ke Mars apa gimana anjir. Astagfirullahaladzim, pedalin di home biasanya normal gak sih cuy. Bentar aku coba disconnect wifi bentar. Tak pause lagi bentar jir. Astagfirullahaladzim. Wait, nih kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya nggak perlu deh. Gmailnya kosong. Aku coba login. Aku coba anjir. Aku coba login ini. Aku coba copy ini. Astagfirullahaladzim. Aku coba tethering nih, baterai 21% nih. Tethering. Bentar, ganti network dulu. Oke, lanjut ya. Ini aku udah pakai tethering. Oke, lanjut. Kesel banget. Tai lah. Udah tahu lagi capek, ternyata kayak tai jir. Oke, ini aku udah masuk ke GCP. Sabar. Nah, di sini aku sama jelasin dikit ya. Kita bakal pertama nge-activate Cloud Shell. Cloud Shell itu berarti yang ini aku agree dulu. Cloud Shell itu yang ada di sini, cuy. Activate Cloud Shell, ini aku tak close yang di kiri, di sini aku naikin, terus tinggal di continue aja. Nanti kalau udah minta authorize, kita kasih authorize aja. Oke, ini authorize. Nah, kita pilih ke email yang lagi dipakai sekarang. Jangan sampai salah pilih email, jir. Nah, lanjut kita bakal pindah ke project si Quick Labs. Kalau aku coba cek di outlist. Nah, wait. Aku coba Cloud project list. Aku coba Ctrl C paste. Nah, ini ada Quick Labs, oke. Yang ini aku coba copy, arahin ke project si Quick Labs itu. Oke, aman. Harusnya udah kuning-kuning. Oke, udah aman. Oke, aman. Di sini ada beberapa penjelasan terkait region dan zone. Jadi Compute Engine itu berada di dalam region atau zone. Region ini specific geographical location yang mana lokasi data center resource kita berada. Lokasi di mana data center resource kita berada ya. Contoh dari region ada Western US, Central US, Eastern US dan lain-lain. Nah, sedangkan zone ini atau ini setiap region itu punya minimal satu atau lebih zone. Contoh untuk Central 1 itu yang ada di Central US itu ada beberapa zone, di sini sampai 5 ya. Wait,
habis D kok langsung F ya anjir. Di sini tuh intinya ada beberapa zone ya cuy. Di dalam satu region itu ada beberapa zone. Di sini ada tuh 2 3 4, ada 1A, 1B, 1C, 1F. Jadi zone itu yang mana? Zone itu yang ini, strip A, B, C. Sedangkan region yang mana? Yang US Central 1 gitu. Cuy. Nah, ini ada US Central, ada region ini, ada zone ini. Untuk Eastern itu ada A, ada B, C, D. Aku nggak tahu kenapa nggak ada A-nya. Minimal biasanya 2 ya. Mungkin minimal 2 ya cuy. Enggak 1 ya. Jadi zone ini anggaplah beda data center gitu cuy. Jadi satu tuh di data, meskipun sama-sama di Western US, yang A ini anggaplah di sini, sedangkan yang di B itu di sini. Lah antar data center ini atau antar zone ini ada jarak sekian ratus kilometer mungkin ya cuy, buat mengurangi resiko bencana alam gitu. Nah tapi antar zone ini untuk latensinya biasanya memang tetap kecil karena dia ada private networknya sendiri ya. Mungkin biasanya sih lewat fiber ya cuy. Nah terus kita juga bakal nge-attach persistent disk. Persistent disk ini kurang lebih kayak hard disk ya cuy. Nah buat nge-attach antar virtual disk sama resource sama VM-nya itu harus di zona yang sama. Begitu juga kalau mau nge-assign static IP harus di region yang sama. Oke, kita bakal nge-set region dulu di Cloud Shell-nya. Ini aku harus cepet-cepet karena di sini ada waktunya ya, sisa setengah jam lagi. Terus aku coba nge-export variable region ini ke US Central 1. Kalau aku coba echo region, harusnya US Central 1. Oke, udah bener. Kalau aku zone-nya aku arahin ke Central 1F. Oke, kalau aku coba echo zone harusnya Central 1F. Oke, benar. Oke, aman, kita bakal bikin instance lewat konsol ya. Kita bakal lewat konsol, caranya itu masuk ke Compute Engine. Ini kita kecilin. Nah, aku Compute Engine, search aja Compute Engine. Nah, di sini langsung create instance. Untuk name-nya itu GCL Lab ya. Ini di sini ada create instance. Oke, ya name-nya ini. Oke, untuk regionnya aku arahin ke Central 1, zone-nya ke 1F sama kayak yang sebelumnya. Terus seriesnya itu E2 dengan machine type-nya E2 medium. Oke, jadi E2 medium itu RAM-nya 4 GB ya cuy. Nah untuk OS-nya kita bakal ubah ke Debian, tapi karena ini udah Debian, kita hanya ngubah Debian versionnya. Yang awalnya Debian 12 atau Bookworm, kita arahin ke Debian 11 ya, Bullseye ya. Terus bootdisknya balance persistent disk dan size-nya 10 GB secara default ya, biarin aja. Jadi hard disknya itu bakal pakai tipenya balance persistent disk. Aku nggak tahu ini SSD atau HDD. Soalnya di sini ada standar SSD, extreme disk, kok nggak tahu yang balance ya. Mungkin SSD tapi performa biasa atau hard disk tapi performa gacor gitu ya. Saya 10 GB harusnya lebih dari cukup ya untuk Linux ya. Apalagi ini belum ada isinya ya. Nah untuk networkingnya, karena kita bakal install web server atau Nginx, kita perlu nge-allow networking HTTP. Oke, terus langsung kita klik create aja. Sisanya biarkan default ya teman-teman. Aku langsung create. Nanti kita bakal masuk ke VMC GCL Lab ya, pakai si SSH. Nah setelah kita masuk, kita bakal jalanin beberapa komen apt-get update, apt-get install min install. Terus kita coba buka IP eksternalnya buat memastikan Nginx udah berhasil install atau belum. Terus coba bikin instance pakai Gcloud-nya. Aku sembari ini nunggu kelar, aku coba bikin instance pakai Gcloud ya teman-teman. Ini aku tarik lagi ke atas. Wah sumpahnya aku jadi kayak nggak niat anjir setelah capek kayak gini. Terus aku restart bentar. Ini task 2 belum kelar ya. Task 2 tuh nunggu instance yang dari konsol ini terbuat cuy. Ini aku bakal bikin instance. Nah untuk bikin instance di terminal atau Gcloud atau Cloud Shell tuh komennya ini ya, Gcloud Compute Instance create, name-nya apa GCL Lab, machine type-nya apa E2 medium, zone-nya ke zone. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya ya zone ini bakal diarahin ke variabel zone yang udah kita setting sebelumnya cuy. Tapi ini aku kenapa nggak muncul ya anjir, kocak. Kenapa nggak muncul ya? Ada yang tahu kah? Kocak. Oke, aku nge-set project dulu. Nah ini aku langsung paste aja.
Lah kocak. Kok nggak mau jir? Ye. Kocak, kocak. Oke, nah aku coba set aku coba set variabel dulu dah. Aku coba set variabel dulu, mungkin karena tadi di restart jadi dia lupa semua variabel yang di save ke source. Tapi nggak apa-apa, ini cepet ini. Kayak aku balik lagi ke yang di bawahnya tadi, yang ini. Di Cloud Compute Instant Create GCE Lab, mesin type-nya E2 medium, zone-nya di US Central 1F. Nah, muncul nih GCE Lab 2 nih. Kita cuma mau model ngerjain ini, tapi emang agak lama ya dia creating-nya tuh. Di selnya tuh dia diem doang, apa ya, dia kayak menahan selnya buat diketik lagi gitu cuy. Nah, sini udah created nih, tapi tetap masih provision ya, kita masih perlu nungguin ya. Di sini ada beberapa output, ada name, zone, mesin type, terus juga ada internal IP dan external IP. Internal IP ini IP private atau IP yang bisa diakses dalam jaringan GCP saja, sedangkan external IP ini IP public yang dikasih sama si GCP untuk diakses dari internet. Oke, nah aku coba balik lagi ke stack task 2. Aku balik lagi ke task 2. Aku balik lagi ke yang ini, tak kecilin. Aku masuk ke GCE Lab, connect ke SSH. Oke. Oke, ini aku auto rest aja. Nah, ini ada perintah apt-get update nih buat nge-update repository. Oke, sudah ada sudonya jadi aman. Karena ini user biasa bukan user root. Oke, ini udah down. Lanjut aku nginstall Nginx ya, apt install Nginx. Oke, kalau udah kita juga bisa buat ngekonfirmasi nih apakah proses Nginx sudah berjalan atau belum. Ye, kocak, belum kelar dah ngentah. Oke, di sini udah ada ya, udah ada prosesnya. Kalau aku coba ssmin toolpan, harusnya ada kebuka port 80000. Nah, ini dia, ini pasti si Nginx. Nah, buat buktiinnya kita bisa buka external IP di tab baru. Untuk cek external IP ini aku coba tak minimize dulu. External IP-nya kan yang ini kan. Aku coba copy, buka di sini. Pastikan HTTP ya, HTTP, jangan HTTPS karena kita belum ada protokol SSL. Nah, ada tulisan welcome to Nginx, alias kita udah berhasil nge-install Nginx di VM GCE Lab 1. Aku coba cek my progress. Oke, untuk task 2 aku coba cek my progress lagi. Oke, udah aman, lanjut. Nah, kita juga bisa cek nih, ternyata di Cloud Compute Instance Create itu bisa masukin argumen apa aja. Tadi kan kita di sebelumnya kan cuma masukin argumen ini kan, mesin type sama zone doang kan. Sebenarnya itu kita bisa masukin beberapa argumen lagi juga, ini kayak description, terus hostname dan lain-lain gitu. Kayak kalau udah buat nge-close tinggal di key aja ya. Ini kan ada titik 2 nih, tuh tinggal di pencet key aja gitu. Oh, atau bisa control C ya. Nah, kita juga bisa nge-SSH langsung dari Cloud Shell. Jadi kalau sebelumnya itu kita nge-SSH manual lewat konsol, kita coba SSH dari sini ya. Cloud Compute SSH, nama VM-nya apa, GCE Lab 2, zone-nya sih 1F. Oke, harusnya di sini udah masuk ke oke belum. Kalau udah kayak gini tinggal di enter aja atau diklik Y, ketik Y. Nah, wait-nya aku enter aja, enter lagi, kosongin. Oke, ini add key ke SSH yang ada di sana. Nah, di sini udah masuk nih. Kalau kita perhatikan, sebelumnya kan di sini kan add Cloud Shell kan. Sekarang itu add ke GCE Lab 2, alias sudah masuk ke si VM GCE 2. Nah, kalau udah bisa di exit aja. Aku nggak tahu ya, di sini wajib install Nginx atau nggak di GCE 2. Nah, ini ada beberapa pilihan. Di sini ada lewat mana kamu bisa bikin VM instance dua-duanya ya. Oke sih, bener. Udah kelar, selesai teman-teman. Kita juga bisa nginstal Nginx di GCE 2 lewat SSH yang dari Cloud Shell ya. Kita coba nginstal sekalian deh buat bonus. Capek banget. apt update dan apt install Nginx min y.
dia bakal ngupdate reposisi. Oke, lupa dikasih sudo karena ini user biasa bukan user root. Oke. Nah, dah kelar nih kalau aku coba. Sorry. Kalau aku minimize Cloud Shell-nya, di sini kan ada nih, aku coba refresh si konsol GCP-nya ya. Di sini tuh ada external IP si GCE 2 nih. 35.226.112.31, sedangkan yang GCE 1 193.201. Kalau aku buka, outputnya harusnya welcome to Nginx juga. Oh, kenapa nggak bisa? Karena pas kita bikin VM tadi, VM di Cloud Shell, itu kita nggak bikin firewall HTTPS cuy. Kita nggak bikin firewall HTTPS kan. Kita coba cek di sini komennya apa. Nah, kita cuma bikin argumen mesin type sama zone doang. Kita nggak bikin firewall ketika nge-create instance lewat Cloud Shell. Nah, kita bisa ngecek apakah sudah ada Nginx-nya atau belum lewat curl yang dari lokal. Kalau aku yang Cloud Shell ini aku tarik ke atas lagi, terus aku ke curl localhost, harusnya ada welcome to Nginx. Nah, ini dia. Gitu teman-teman. Ini aku close aja. Wait, aku coba sign out, jangan close aja ya. Oke, aku close. Di sini nilaiku udah 100 ya teman-teman. Jadi gitu untuk lab kali ini kita ya Compute Engine ini foundation untuk GCP IaaS ya. Jadi Compute Engine ini masuk ke service infrastructure as a service. Kita udah bisa bikin VM, lanjutnya kita bisa nge-map ke load balancer atau ke network topologi yang ada di GCP. Tadi kita terkait networknya cuma bikin firewall doang ya. Jadi gitu, tadi kita belajar bikin instance lewat konsol, kita juga bisa bikin instance lewat Google Cloud Shell atau terminal ya, nggak harus lewat konsol. Kita juga berhasil nginstal Nginx di kedua VM dan ngakses lewat external IP. Yang satu ngakses lewat external IP, yang satunya ngakses lewat curl ya, lewat localhost. Gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja di komentar ya. Ini aku end lab aja gitu teman-teman. Thank you teman-teman.